Jadi ayat yang sangat mudah dihafal itu, yang saya yakin semua kita hafal, ya, memberikan penjelasan kepada kita, ya, bahwa kalau kita mampu, ya, mengikhlaskan apapun yang kita lakukan, ya, baik itu perbuatan untuk melaksanakan perintah atau perbuatan untuk meninggalkan larangan Allah, ya, bahkan hidup dan mati kita diniatkan ikhlas karena Allah, itu menjadi salah satu kunci bahwa kita layak untuk masuk surga. Jamaah yang berbahagia, tapi itu tidaklah mudah untuk benar-benar ikhlas secara total, ya, meniatkan seluruh hidup kita, kegiatan kita itu hanya karena Allah, itu tidaklah mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadzal din wa ma kunna linahtadiya laula hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, mengawali kajian rutin kita pada setiap Ahad pagi, saya mengajak kita semua untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap hari, setiap pagi, semua kita ini masih tetap istiqomah untuk bersama-sama berjamaah di masjid ini menunaikan ibadah sholat subuh. Semua kita tentunya berharap amal ibadah kita yang selalu mengawali hari-hari kita di pagi hari ini bisa menjadikan kita semakin bisa untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita juga sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga tentunya kepada seluruh umatnya yang tetap setia memegang ajarannya hingga akhir zaman nanti. Jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah, pada pagi hari ini saya ingin melanjutkan kajian kita pada hari Ahad yang lalu. Ketika selesai kajian, saya sempat berdiskusi, menjawab 1-2 pertanyaan dari jamaah kita. Walaupun sudah bubar, tapi masih ada 1-2 orang yang sempat bertanya tentang apa yang kita sampaikan. Pada pagi hari ini saya ingin menjawab pertanyaan itu dengan harapan bisa juga didengarkan, dipahami oleh kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, kalau kita ini ditanya apakah kita ini ingin masuk surga atau tidak, hampir dipastikan jawaban kita itu sama. Pasti kita ingin masuk surga. Insya Allah semua kita jawabannya sama. Bahkan ketika pertanyaan ini disampaikan kepada mereka yang dalam tanda petik, mohon maaf, mungkin jarang sholat atau lalai sholatnya, atau ibadah-ibadah yang lain, saya pastikan juga jawabannya sama. Pasti mereka juga ingin masuk surga. Bahkan seandainya juga ditanyakan kepada mereka yang katakanlah mereka yang sering berbuat maksiat misalnya,
mencuri misalnya, korupsi yang sering kita dengar beritanya setiap hari itu di media sosial itu, ya, pasti juga jawabannya sama, ingin masuk surga. Jamaah sholat subuh yang berbahagia, memang menjawab itu sangat mudah, ya, sangat mudah. Tapi untuk membuktikan bahwa kita itu layak untuk mendapatkan kehormatan masuk di surga Allah itu tidaklah mudah. Karena sekali lagi, masuk surga itu butuh kesungguhan, butuh perjuangan, katanya anak muda sekarang, butuh pengorbanan. Masuk surga itu tidak gratis. Yang gratis itu raskin, ya. Yang gratis itu kuota internet, ya, gratis. Tetapi masuk surga itu dibutuhkan ikhtiar, dibutuhkan usaha yang sungguh-sungguh, yang salah satunya kita ini setiap hari istiqomah berjamaah di masjid ini. Jamaah yang berbahagia, oleh karena itu, ya, untuk menjaga, ya, supaya kita ini tetap istiqomah, ya, melaksanakan berbagai ibadah yang diperintahkan oleh Allah, dan juga istiqomah untuk ridho meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah, ya, itu kita harus ingat dengan ayat yang saya bacakan tadi itu, di awal, ya. Saya ulangi sekali lagi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul, katakan, inna sholati, sesungguhnya solatku, wa nusuki, dan ibadahku. Ada yang menerjemahkan pengorbananku, ya, sembelihanku, ya. Wa mahyaya wa mamati, bahkan hidup dan matiku, lillahi ta'ala, lillahi rabbil alamin, ya, untuk Allah Tuhan semesta alam. Jamaah yang berbahagia, ayat ini hendak menjelaskan kepada kita bahwa salah satu syarat untuk masuk surga itu adalah manakala semua kegiatan kita, apakah kegiatan itu dalam rangka melaksanakan perintah Allah, ataukah kegiatan kita itu dalam rangka meninggalkan larangan Allah, itu harus diniatkan secara total, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kuncinya. Jadi ayat yang sangat mudah dihafal itu, yang saya yakin semua kita hafal, ya, memberikan penjelasan kepada kita, ya, bahwa kalau kita mampu, ya, mengikhlaskan apapun yang kita lakukan, ya, baik itu perbuatan untuk melaksanakan perintah atau perbuatan untuk meninggalkan larangan Allah, ya, bahkan hidup dan mati kita diniatkan ikhlas karena Allah, itu menjadi salah satu kunci bahwa kita layak untuk masuk surga. Jamaah yang berbahagia, tapi itu tidaklah mudah, ya, untuk benar-benar ikhlas secara total, ya, meniatkan seluruh hidup kita, kegiatan kita itu hanya karena Allah, itu tidaklah mudah. Ada banyak gangguan, ada banyak cobaan, ada banyak rintangan. Yang salah satunya itu seperti yang disampaikan oleh jamaah kita ketika hari Ahad kemarin berdiskusi dengan saya setelah selesai kajian. Apa itu? Kadang-kadang kita itu tidak sadar, ya, kadang-kadang kita tidak sadar, kita itu mudah terpengaruh dengan yang namanya komentar orang lain, omongan orang lain. Kita ini sudah berkomitmen untuk istiqomah beribadah di masjid ini. Bahkan tidak tanggung-tanggung, keluarga kita, istri kita, anak kita diajak kompak seperti kompaknya Nabi Ibrahim dan keluarganya melaksanakan perintah Allah. Tetapi sering dijumpai ada banyak komentar-komentar yang terkadang mengganggu, ya, usaha kita untuk istiqomah beribadah bersama-sama itu. Bagaimana caranya Ustadz menyikapi itu?
karena itu tidak mudah. Ya. Jamaah yang berbahagia, kembali kepada ayat tadi. Ya. Jadi semua yang kita lakukan, ibadah kita, bahkan hal yang sifatnya mubah, ya. Kalau ibadah yang sifatnya wajib, sifatnya sunnah, pasti kita akan meniatkan itu ikhlas karena Allah. Tapi ya, ini mungkin sekedar tambahan juga ya. Kalau kita mungkin imannya lagi yazid, lagi bertambah ya. Lebih dari itu, sesuatu yang mubah yang kita kerjakan itu juga bisa melahirkan pundi-pundi pahala untuk bekal kita ke surga nanti. Ya. Apa itu Ustaz? Yang mubah itu, ya. Yang sifatnya mubah, misalnya tidur, makan, ya. Itu hal-hal yang sifatnya mubah dan semua kita pasti butuh dengan itu. Ya. Setiap hari kita rutin melakukan hal-hal yang sifatnya mubah itu, makan dan tidur. Kalau itu diniatkan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, kita ikhlaskan juga itu dalam rangka untuk menunjukkan ketaatan kita kepada Allah, itu bisa bernilai ibadah, bisa melahirkan banyak pahala untuk dijadikan bekal kita kelak menghadap Allah di surga. Jamaah yang berbahagia, tetapi sekali lagi itu tidak mudah, sebagaimana yang dialami oleh setiap kita, termasuk jamaah kita pada minggu yang lalu yang bercerita kepada saya. Bapak Ibu sekalian, jamaah sholat subuh yang berbahagia, sekarang bagaimana caranya? Ya. Karena sekali lagi kita perlu berhati-hati dengan komentar ini. Ya. Ada banyak pengalaman, ya. Jamaah saya di kampung itu kadang-kadang tidak tahan dengan omongan. Ya. Misalnya sudah rajin sholat, jamaah ke masjid, setelah itu pray 1 minggu nggak ke masjid gara-gara dikomentarin sama tetangganya, sama teman-temannya. Sampai istrinya tanya, Pak sudah tua, kemarin rajin ke masjid, sekarang kok sudah jarang ke masjid. Ya. Apa jawabannya? Iya. Ya. Karena temannya, tetangganya ada yang komentar, dibilang so alim misalnya dan sebagainya. Nah, itu mengganggu dan tidak semua orang bisa melewati gangguan itu, sehingga dia kadang-kadang itu terpengaruh. Yang awalnya rajin setiap waktu sholat wajib datang ke masjid, kemudian dia hanya ke masjid kadang-kadang saja, ya, karena terpengaruh dengan omongan itu. Sang istri juga begitu, yang awalnya rajin ke pengajian, yang sebelumnya tidak pakai jilbab, kemudian dia rajin pengajian pakai jilbab, itu juga dikomentari juga. Mau kemana? Rajin pengajian, pakai jilbab, padahal belum haji, belum naik haji dan sebagainya. Itu juga mengganggu. Dan tidak jarang mereka yang sudah berkomitmen untuk hijrah, ya, rajin mengaji, pakai jilbab, kemudian dia harus meninggalkan itu. Jamaah yang berbahagia, ini meninggalkan sebuah perbuatan bukan karena Allah, tetapi karena omongan orang lain, karena komentar orang lain. Jamaah yang berbahagia, kita mungkin pernah mendengar ceritanya paman Rasulullah yang namanya Abu Thalib. Ya. Kurang apa Abu Thalib itu? Ya. Di dalam sejarah beliau itu terkenal sebagai salah satu, ya, pelindung Nabi, pasang badan di depan kalau ada pihak-pihak yang sekiranya mengganggu dakwah Rasulullah di awal-awal menyebarkan Islam. Tidak tanggung-tanggung jasa-jasa beliau. Diakui dalam sejarah, beliau adalah salah satu orang yang paling berjasa melindungi kanjeng Nabi di awal-awal menyebarkan syiar Islam. Tapi apakah beliau itu kemudian menerima Islam sebagai agama?
Apakah beliau itu kemudian meninggal dalam kondisi beragama Islam, bersyahadat? Tidak. Di dalam sejarah, walaupun beliau berjasa besar terhadap dakwah Islam di awal-awal, tapi hingga akhir hayatnya beliau tidak masuk Islam dan tidak menerima Islam sebagai ajaran yang benar. Padahal di dalam syairnya beliau mengatakan, walaqad alimtu bi anna dina Muhammad khairun minal adyan. Padahal di dalam perkataannya beliau mengatakan, walaqad alimtu, dan sungguh aku tahu, bi anna dina Muhammad, bahwasanya agama Muhammad itu khairun, lebih baik, paling baiknya agama, minal adyan, dari semua agama-agama. Walaula bisababin subbin wa qaulin, dan seandainya bukan karena celaan, bukan karena omongan orang, laqabiltuhu mubinan, pasti akan aku terima secara terang-terangan. Jamaah yang berbahagia, ini Abu Thalib yang juga tidak tahan dengan komentar orang lain, tidak tahan dengan omongan orang lain. Beliau kita tahu adalah seorang petinggi Quraisy. Dia tidak mau dibicarakan oleh para petinggi Quraisy yang lain, pejabat-pejabat yang lain. Gengsi kalau harus menerima ajaran anak muda yang dianggap kemarin sore mungkin ya. Malu. Sebagai petinggi Quraisy malu, takut dibicarakan oleh keluarganya yang lain, oleh sahabat-sahabatnya sesama petinggi Quraisy. Jamaah yang berbahagia, begitu kuatnya pengaruh omongan orang yang setiap hari kita dengar itu terhadap perilaku seseorang. Apakah dia tetap istiqomah dengan perintah Allah dan juga meninggalkan larangan Allah itu? Jamaah yang berbahagia, oleh karena itu kita perlu berwaspada dengan itu, ya. Sehingga kita tetap bisa istiqomah memegang prinsip. Apalagi kita ini sudah rajin mengaji, rajin ikut pengajian, ya. Sudah jelas mana yang benar, mana yang tidak, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang diperintahkan, mana yang dilarang. Kemudian kita tidak tahan dengan omongan orang, kemudian kita tidak bisa menjadikan sholat kita, menjadikan perjuangan kita, menjadikan hidup dan mati kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sholat subuh yang berbahagia, berharap lepas dari omongan orang lain itu tidak mungkin, sangat tidak mungkin. Imam Syafi'i pernah mengingatkan kepada kita, berharap ya, lepas dari omongan orang lain itu, beliau katakan, fahuwa majnun, dia itu termasuk orang yang gila katanya. Jadi kalau kita itu berharap selamat dari omongan orang, menurut Imam Syafi'i, fahuwa majnun, dia itu termasuk orang yang gila. Itu Imam Syafi'i. Jangankan kita sebagai manusia, Allah saja itu tidak lepas dari omongan orang. Coba ingat-ingat apa yang dikatakan oleh Yahudi dalam surah apa itu? Waqalatil Yahud. Orang Yahudi itu mengatakan, yadullahi maglula. Tangan Allah itu terbelenggu, pelit, katanya Yahudi. Ini orang Yahudi ngomongin tentang Allah, tidak tanggung-tanggung yang dikomentarin Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba Allah itu kurang apa? Betapa sempurnanya sifat-sifat Allah itu, orang Yahudi masih bisa berkomentar terhadap sesuatu yang sempurna dengan mengatakan Allah itu pelit, dengan bahasanya yadullahi maglula, tangan Allah itu terbelenggu, pelit. Jamaah yang berbahagia, Allah saja tidak luput dari omongan orang, komentar orang. Apalagi kita yang sedang berusaha istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang berbahagia, oleh karena itu pertanyaannya adalah, kita itu sebenarnya mencari ridho Allah atau mencari ridho manusia? Ya. Kalau mencari ridho manusia tidak mungkin, karena pasti
Beda-beda pendapatnya. Kita pengennya si A senang, ya. Tapi belum tentu loh si B itu senang dengan perbuatan kita. Si C senang dengan perbuatan kita, si D senang dengan perbuatan kita, ya. Berarti kita terus mau cari ridhonya siapa? Ridhonya si A, si B, si C atau si D? Karena pasti penilaiannya berbeda. Oleh karena itu tidak ada pilihan lain bagi kita sebagai umatnya yang beriman, ya, kecuali hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang berbahagia, mungkin kita pernah ingat cerita yang sangat populer, ya. Saya tidak tahu cerita ini benar atau tidak, tetapi banyak dikisahkan, ya, di dalam buku-buku, bahkan ada tafsir yang juga menceritakan itu, ya. Cerita seorang kakek dengan cucunya dan kendaraannya yang kita sebut keledai, ya. Jadi ada kakek, cucu sama keledainya yang hendak melakukan perjalanan jauh, ya. Sudah bersiap-siap. Kemudian sang kakek bilang, "Cuk, kamu yang naik duluan, biar kakek yang nuntun." Mulai melakukan perjalanan. Sampai di kampung pertama, orang-orang kampung keluar semua. Lihat perilaku kakek dengan cucunya itu. Cucunya ada di atas menunggang keledainya, kakeknya menuntunnya dengan cara berjalan kaki. Semua orang kampung di kampung satu itu berkomentar. Apa komentarnya? Wah, gimana anak itu? Masih muda. Sementara kakeknya yang sudah tua dibiarkan jalan kaki. Sementara dia yang masih muda, yang mestinya lebih kuat, kok enak-enaknya menunggangi sendirian. Kakeknya yang sudah tua dibiarkan jalan kaki. Komentar itu muncul dari orang kampung pertama, didengar oleh sang kakek. Kemudian dia berhenti dan mengatakan kepada cucunya, "Cuk, sepertinya nggak enak dengar komentar di kampung tadi. Bagaimana kalau kita tukar dulu? Aku yang di atas, cucu yang di bawah." Ditukarlah perannya. Sekarang perannya kakeknya yang di atas kendaraan, cucunya yang menuntun. Lewat di kampung dua. Di kampung dua, orang-orang kampung dua kemudian keluar dan berkomentar juga. Kok bisa dia yang sudah dewasa itu enak-enak naik keledai, sementara cucunya yang masih kecil disuruh jalan kaki, katanya. Komentar itu muncul dari kampung kedua. Didengar lagi, dipikirkan lagi oleh sang kakek. Berhenti lagi. Kemudian mengatakan kepada cucunya, "Cuk, sepertinya nggak enak omongan orang yang kita dengarkan di kampung dua tadi. Gimana kalau kita naik bareng-bareng saja?" Akhirnya disepakati kakek dan cucu ini naik bareng-bareng keledai itu. Pertanyaannya adalah, ketika naik bareng-bareng, apakah di kampung ketiga nanti yang akan dilewati itu lepas dari komentar, dari omongan orang? Pasti akan diomongin lagi. Tidak tanggung-tanggung. Apa omongannya di kampung yang ketiga? Dasar orang nggak tahu, kasihan. Yang namanya keledai itu kecil, sudah kurus. Karena keledai itu, Bapak Ibu sekalian, itu lebih kecil dari kuda. Sudah gitu kurus, kok bisa dinaikin oleh dua orang? Apa nggak kasihan? Omongan itu muncul lagi, dipikirkan lagi, berhenti lagi. Kayaknya nggak enak, Cuk, kalau kita terus berdua naik di atas. Gimana kalau kita tuntun bareng-bareng, katanya. Dituntunlah bareng-bareng. Lewat ke kampung keempat, apakah akan lepas lagi dari omongan orang? Tidak, pasti akan ada omongan baru lagi. Apa omongannya? Kok bodoh banget? Masa punya kendaraan hanya dituntun? Kok nggak dinaikin saja?
omongan ini muncul lagi, dipikirkan lagi, terpengaruh lagi dengan omongan itu. Kemudian dia berhenti. Sudahlah Cuk, bagaimana kalau kita gotong saja rame-rame, kita berdua gotong saja. Kan tadi ada yang bilang kasihan katanya karena kurus. Ayo kita gotong saja. Kira-kira di kampung kelima apakah dia lepas dari omongan? Pasti tidak akan lepas lagi dari omongan. Kalau tadi dibilang bodoh, mungkin ini akan dibilang tolol atau bodoh banget. Punya kendaraan, bukannya ditunggangi, malah kendaraannya yang menunggangi orangnya. Jamaah yang berbahagia, ini cerita mungkin tidak akan pernah terjadi di zaman ini, persis sama seperti cerita ini. Tetapi disadari atau tidak Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang kita masih menemukan ada orang yang sifatnya seperti ini. Tidak punya prinsip, seperti air di daun talas kalau katanya anak sekolahan sekarang. Tidak punya pendirian, mudah terpengaruh dengan komentar orang, mudah merubah perilaku yang sudah baik menjadi kurang baik. Tidak bisa istiqomah gara-gara omongan orang. Jamaah yang berbahagia, oleh karena itu sekali lagi berharap lepas dari omongan orang itu tidaklah mungkin. Sulit. Kita tinggal pilih saja. Kalau tadi perbuatan baik, perbuatan buruk juga sama. Pasti diomongin orang. Ya. Perbuatan buruk diomongin orang, perbuatan baik diomongin orang. Pertanyaannya adalah kita pilih mana? Mau berbuat baik atau berbuat buruk? Itu saja. Jadi sekali lagi, bukan hanya perbuatan buruk, perbuatan baik juga diomongin orang. Sekarang kita tinggal pilih. Kan perbuatan itu ada dua, mau berbuat yang baik atau berbuat yang buruk. Kedua-duanya sama-sama pasti akan dapat komentar orang, omongan orang. Kita tinggal memilih apakah kita istiqomah berbuat baik atau sebaliknya kita terpengaruh kemudian berubah menjadi berbuat buruk. Jamaah yang berbahagia, bagaimana cara menyikapinya? Ini terakhir sebelum kita tutup. Tidak apa-apa kita dengar apapun yang diomongin orang itu, dengan harapan kita bisa tetap istiqomah berbuat kebaikan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana Ustaz? Caranya seperti ini. Saya ingat betul apa yang disampaikan oleh kiai kita waktu masih ngaji di musola-musola itu, masih kecil ya. Apa yang dikatakan beliau? Kalau mendengar omongan orang itu, karena omongan orang itu ada yang baik, ada yang buruk. Kalau omongan orang itu buruk, ya, ibarat omongan itu seperti bongkahan batu katanya. Seperti bongkahan batu. Kalau omongan buruk orang lain kemudian itu dipikul, setiap ada omongan buruk dipikul, ditaruh di pundaknya. Ada omongan orang lain dipikirkan, ditaruh di pundaknya. Maka dipastikan kita tidak akan kuat untuk menerima omongan itu. Kalau setiap hari kita dengar omongan buruk, kemudian omongan itu dipikirin terus, bisa stroke kita itu. Bisa stres. Dan banyak orang-orang manusia modern itu stres gara-gara dikomentarin buruk. Kenapa? Karena omongan itu ditaruh di pundaknya, dipikirin terus. Itu. Kemudian kalau dia menerima omongan baik, ya, kalau yang pertama omongan buruk, ya, banyak orang menaruh di pundaknya. Sebenarnya lebih baik kalau menurut saya itu ditaruh di kaki, injak saja. Jadi kalau kasarnya, kalau ada omongan buruk taruh di kaki, jangan ditaruh di pundak. Kalau di pundak nanti jadi beban hidup kita, sehingga banyak orang stroke gara-gara dengar omongan orang. Taruh di kaki, injak, nggak usah dianggap, sehingga nggak ngefek, nggak mengganggu idealisme kita untuk tetap istiqomah. Tapi kalau dapat omongan yang baik, kita terima omongan baik itu. Kita taruh mana? Taruh di depan kita. Kita tata seperti kita menata batu. Kita mau bangun itu kan ditata itu.
Ada omongan baik ditata. Misalnya omongan baiknya itu apa, Ustaz? Sudah sepuh, sudah pensiun, kapan mau ke masjid? Kapan dekat ke masjid? Ini omongan baik. Jangan gara-gara dengar omongan itu kemudian kita malu untuk terang-terangan sholat jamaah di masjid. Nggak apa-apa, kita sudah sepuh, kita sudah pensiun. Memang waktunya kita harus dekat dengan masjid. Ini omongan baik. Ambil itu, tata di depan kita. Ada omongan baik lagi, taruh lagi, kita tata di depan kita. Sampai tinggi bata itu. Kalau sudah tinggi, kita berdiri kokoh di atas bata itu. Cak epon reng matur, cak na kiai segala, kamu akan menjadi orang yang parcuke. Karena apa? Karena kita mampu menyikapi omongan itu. Omongan yang buruk kita taruh di kaki, kita injek. Omongan yang baik kita tata di depan kita. Seperti kita menata batu, setelah rapi kita tata batu itu, kita berdiri kokoh dan kita akan menjadi orang yang sukses. Dengan amal-amal perbuatan kita, dengan sikap istiqomah kita, insya Allah kita lebih siap untuk melangkah ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang berbahagia, ini mungkin yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini, ya, menjawab pertanyaan jamaah kita. Ya, ini tips, ya. Mungkin pengalaman kita berbeda satu sama lain, tapi tidak apa-apa, kita bisa berbagi tips, ya, di pagi hari ini. Kira-kira menyikapinya dengan bahasa yang mudah, yang sederhana seperti itu. Jangan takut dengan omongan orang, hadapi dengan gentleman, ya. Kenapa? Karena kita punya prinsip. Apa itu? Qul, katakan, inna solati, sesungguhnya solatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, karena Tuhan semesta alam. Itu prinsip kita. Semua yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, bukan karena omongan orang lain, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian jamaah yang berbahagia, semoga apa yang disampaikan pada pagi hari ini bermanfaat, ya, bisa membantu kita untuk tetap istiqomah bersama-sama beribadah di masjid tercinta kita ini. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.